Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan zahir dan batin, serta keluarga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas tentang hati yang bercahaya sesuai hadis Rasulullah yang dicuplik, yang dicatat di dalam kitab Sirajut Talibin. Ketika hati seseorang bercahaya, maka dia tidak akan kebingungan untuk menghadapi persoalan-persoalan dunia maupun akhirat. Karena dunia ini gelap. Hakikatnya dunia ini terang. Terlihatnya dunia ini terang, tetapi pada hakikatnya dunia ini gelap. Karena ketika kita melangkah di dunia ini tanpa hati kita yang terang, tidak ada cahaya, maka spontanitas menjalankan dunia ini akan penuh dengan kemudaratan, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Maka penting ketika hati kita menjadi terang, ibaratkan kita berjalan di malam hari dengan gelap, keadaan gelap gulita, kita tidak tahu ini kaki mau ngincak apa nih. Apakah di situ ada tebing atau di situ ada barang-barang yang sangat mematikan seperti duri atau apa saja. Nah, ketika gelap maka kita bisa saja menginjak. Tetapi kita membawa senter, membawa baterai, membawa lampu. Nah, kita tahu, oh ini nih yang jelek jalannya, oh ini tebing, maka kita tidak akan pernah menginjak perkara itu. Tidak akan pernah kita masuk tebing. Karena apa? Karena kita tahu bahwa itu adalah tebing, itu adalah mara bahaya. Maka ketika seseorang mempunyai cahaya di dalam hati, dia tidak akan pernah ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Menjalankan kehidupan dunia, la khaufun, tidak ada ketakutan, walahum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih. Begitupun di akhirat, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih ketika kita berada di akhirat. Karena apa? Karena hati kita dimasuki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan ketika seseorang itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, inna nura idza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Ketika hati masuk di dalam ketika cahaya masuk di dalam hati, infasa wan syarah, maka hatinya akan menjadi lapang. Orang lain marah-marah pada kita, kita tidak bisa membalasnya. Kita tidak membalasnya. Karena apa? Hati kita menjadi tenang aja. Gak mau meladeni, justru kita memaafkan orang tersebut. Itu tanda yang pertama. Tanda yang pertama. Bini marah-marah, kita pernah mengalami seperti ini kan? Kalau suami, kalau bini kita lagi marah-marah sama kita, hati kita itu gak panas, gak mau membalas, tapi malah damai, ingin merangkul dan sebagainya. Itu tanda hati kita itu ada cahaya pada waktu itu. Dan yang kedua, at-tazafi andaril gururi, tanda orang yang hatinya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Allah, yaitu dia menjaga dirinya dengan urusan dunia. Dia tidak mementingkan urusan dunia, karena yang dipentingkan bukan urusan dunia, tapi dia mementingkan urusan akhirat. Bukan tidak
butuh dengan urusan dunia, tetapi dia melaksanakan kewajibannya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila urusan dunia berbenturan dengan urusan akhirat, maka dia mendahulukan urusan akhirat. Itu tanda hatinya sedang dimasuki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga sederhana, seada-adanya aja. Minumnya, berpakaian juga seada-adanya, gak dilebih-lebihkan. Itulah tanda orang yang hatinya telah dirasuki dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal inabatu ila daril khulud. Hatinya selalu mengingat pulang ke daril khulud, yaitu akhirat. Ketika dia sedang di kantor, hatinya ingat akhirat. Ya Allah, bagaimana aku ini mengantor? Apa yang bisa dirasakan ketika aku pulang mengantor? Tidak ada waktu, kecuali yang bermanfaat adalah menyempatkan aku untuk beribadah kepadamu. Karena ketika aku pulang ke akhirat, aku tidak mempunyai bekal untuk nanti di akhirat. Maka wal inabatu ila daril khulud. Dia seakan-akan itu akan mati mengingat akhirat. Membeli ini, mungkin ada saja orang yang seperti ini. Mau beli apa? Gak mau. Kenapa? Gak mau. Gak lah. Saya cukup menunaikan hak saya, memberikan nafkah kepada istri anak saya. Selebihnya saya ingin berikan untuk kemaslahatan akhirat saya, untuk bersedekah, fakir miskin, dan sebagainya. Maka orang tersebut itu tidak bermewah-mewah. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Dia mempersiapkan amal untuk mati sebelum dia mati. Maka tanda yang keempat ini tidak semata-mata dia membaca Al-Quran, diniatkan dalam hati, ya Allah, ini untuk bekalku nanti di akhirat. Kita selalu memikirkan urusan akhirat. Kita selalu ingat mati. Ada kan sebagian orang yang selalu ingat mati. Kalau kerja dia selalu ingat mati, maka jangan kaget. Itu tanda cahaya masuk di dalam hati kita. Maka ketika cahaya itu masuk dalam hati kita, maka hati kita akan luluh. Dan ada sesuatu yang akan menghalangi cahaya masuk di dalam hati. Yang pertama adalah kasratul akli, banyak makan. Banyak makan menjadi sebab terhalangnya cahaya masuk dalam hati kita. Dan yang kedua, kasratun naomi, banyak tidur. Banyak tidur pula menjadi penghalang masuknya cahaya pada hati kita. Maka dengan itu hindari banyak makan, seperlunya saja. Hindari banyak tidur. Karena tidur yang dianjurkan itu tidak banyak. Hanya dalam kitab Bajuri itu hanya 7 jam tidur itu sehari semalam. Karena yang 17 jamnya lagi itu untuk beribadah kita. Mengapa sembahyang itu 17 rakaat? Karena 17 jam itu dipakai untuk beribadah, 7 jam itu dipakai untuk istirahat kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda yang akan menjadi hati kita bercahaya. Mungkin ikhwan fillah bisa merasakannya. Itulah video yang bisa saya sampaikan, isi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga hati kita diterangi dengan cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tutup, tolong subscribe, like, dan sebarkan video ini. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.